wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kinerja kami mengenai sistem ERP PT Pos Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Endung Nurasana dari kelas manajemen 18I dengan nomor NIM 18416261201003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Nurholipah dari MN 18I dengan NIM 1491. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska dari kelas MN 18I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlan Darmawan dari kelas MN 18I. Oke, pertama saya akan menjelaskan pengertian SIM menurut para ahli. Yang pertama ada dari Bodnar dan Hofod. Jadi menurut mereka tuh SIM merupakan kumpulan hardware serta software yang dirancang secara eksklusif. Menurut ahli ini, kumpulan hardware atau perangkat keras, software perangkat lunak, ketika digabungkan maka tentunya merujuk pada suatu teknologi yang dinampakkan dengan komputer. Yang kedua dari MC Leo. Jadi menurut dia sistem informasi manajemen adalah suatu proses manajemen yang di dalamnya terdapat sistem dengan kemampuan serupa otak komputer yang salah satu kemampuannya adalah menjamin ketersediaan data informasi untuk pengguna dalam satu kebutuhan yang sama. Selanjutnya ada dari James Stoner. Menurut sistem informasi manajemen atau SIM merupakan satu metode yang resmi yang digunakan untuk menjamin ketersediaan informasi yang tepat dan akurat serta up to date agar bisa segera digunakan oleh manajemen dalam melakukan analisis dalam pengambilan keputusan. Diharapkan dengan sistem ini akan terjadi proses manajemen di dalam sebuah perusahaan yang berjalan efektif. Yang terakhir ada Turban. Turban mendefinisikan sistem informasi manajemen dengan lebih sederhana, yang mana menurutnya sistem informasi manajemen merupakan sistem yang berfungsi untuk melakukan pengumpulan, pemrosesan, sarana penyimpanan, serta penganalisis, dan sarana untuk menyebarkan informasi demi tujuan-tujuan yang lebih eksklusif lagi. Selanjutnya, fenomena yang terjadi pada sistem informasi manajemen saat ini. Hasil yang diperoleh dari SIM pada umumnya akan selalu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Sistem informasi manajemen memiliki manfaat dalam mendukung fungsi manajemen, operasional, serta pengambilan suatu keputusan. Kegiatan SIM juga dapat mendukung proses bisnis dalam sebuah perusahaan serta juga memiliki peran penting dalam kelangsungan perusahaan. Poin-poin utama mengapa sistem informasi manajemen harus ada dan wajib dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, mendorong perusahaan untuk sadar bahwa data informasi perusahaan dapat dikelola dengan lebih baik. Kedua, menghindar kesalahan fatal akibat kelalaian sumber daya manusia, meskipun dengan sebuah sistem informasi tetap harus menggunakan paling tindaknya tidak sebanyak kegiatan manual. Ketiga, kemudahan manajemen perusahaan baik dari segi waktu, kemudahan, dan keefektifan. Keempat, perusahaan akan lebih peka dengan adanya kekeliruan dan kelengkapan informasi data pada perjalanan bisnis perusahaan. Sehingga dengan latar belakang tersebut, segala upaya perbaikan dari evaluasi bisa cepat segera dilakukan. Dan yang terakhir, mengendalikan kinerja bisnis supaya lebih cepat dengan pendayagunaan waktu yang efektif dan maksimal. Profil PT Pos Indonesia. Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas. Kemudian, Pos Indonesia tidak hanya melayani jasa pos dan kurir saja, melainkan jasa keuangan, retail, dan properti yang didukung oleh titik jaringan sebanyak
lebih dari 4.000 kantor pos dan 28.000 agen pos yang terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Dunia perposan modern muncul di Indonesia sejak tahun 1602 pada saat VOC menguasai bumi Nusantara ini. Pada saat itu, perhubungan pos hanya dilakukan di kota-kota tertentu yang berada di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Surat-surat atau paket-paket pos hanya diletakkan di startup atau gedung penginapan kota sehingga orang-orang harus mengecek apakah ada surat atau paket untuknya. Untuk meningkatkan keamanan surat-surat dan paket-paket pos tersebut, Gubernur Jenderal Gustav William Baron van Impe mendirikan kantor pos pertama di Indonesia yang terletak di Batavia, Jakarta. Pos pertama ini didirikan pada tanggal 26 Agustus 1746. Pada tahun 1906, Pos Indonesia pun akhirnya berubah menjadi Pos Telegraf Telefondienst atau Jawaban Pos, Telegraf, dan Telepon atau bisa disingkat dengan PTT. Layanan pos yang awalnya berpusat di Welravender atau Gambir juga berpindah ke Dinas Pekerjaan Umum atau Burgerlijk Openbaar Werker atau BOW di Bandung pada tahun 1923. Pada saat pendukung Jepang di Indonesia, jawatan PTT dikuasai oleh militer Jepang. Angkatan Muda PTT atau AMPTT mengambil alih kekuasaan jawatan PTT tersebut dan kemudian secara resmi berubah menjadi Jawatan PTT Republik Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 September 1945. Hari itu pun diperingati sebagai Hari Bakti PTT atau Hari Bakti Part Postal pada tahun 1961. Pos Indonesia resmi menjadi perusahaan negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 240 Tahun 1961. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa jawatan PTT itu kemudian berubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel. Setelah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi atau PN Postel mengalami pemecahan menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro atau bisa disebut juga PN Pos dan Giro, dan Perusahaan Negara Telekomunikasi atau PN Telekomunikasi. Pemecahan PN Postel menjadi PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi ini memiliki legalitas hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1965. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1978. Peraturan tersebut, Perusahaan Negara Pos dan Giro berubah menjadi Perusahaan Umum Pos dan Giro atau Perum Pos dan Giro. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1905 Perum Pos dan Giro berubah menjadi PT Pos Indonesia atau Persero. Transformasi bisnis. Bisnis surat pos pada periode 2000 sampai 2008 mengalami penurunan drastis. Munculnya layanan pesan singkat dan internet mulai menghentikan peran Pos Indonesia. Hal ini menyebabkan Pos Indonesia mengalami kerugian setiap tahun. Pada tahun 2004 sampai 2008, Pos Indonesia merugi hingga 606,5 miliar. Namun Pos Indonesia mulai berubah setelah adanya liberalisasi bisnis pos melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Transformasi bisnis pun dilakukan dengan menjadikan dirinya sebagai perusahaan induk dengan membentuk 6 anak perusahaan. Merevitalisasi bisnis inti dan mengembangkan bisnis baru. Pos Indonesia mulai masuk ke bisnis retail, properti, dan asuransi. Selain itu, sejak 2013 juga melayani jasa pengelolaan dan penyewaan perkantoran serta ruang MICE atau Meeting Incentive Convention Exhibition. Anak perusahaan Pos Indonesia terdiri dari ada 3, yaitu PT Pos Logistik Indonesia
atau layanan logistik, kemudian PT Pos Properti atau layanan bisnis di bidang properti, dan PT Bakti Wasantara.Net atau bisa dibilang bisnis jaringan virtual. Upaya Pos Indonesia dalam melakukan transformasi juga didukung oleh 5 badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu Bank Mandiri, PT Bio Farma, PT Kimia Farma, dan PT Telkom, dan PT Pertamina. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Sistem Informasi Manajemen PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia memanfaatkan sistem IRP pada operasi jasa dan distribusi dengan mempertimbangkan pengoperasian perusahaan pada proses internal melalui akuntansi, keuangan, SDM, logistik, dan distribusi. Ada beberapa contoh aplikasi ERP pada PT Pos Indonesia, yaitu ada IT, bisnis proses, dan performance standar. Target dalam pembagi bisnis PT Pos Indonesia ini mengarah pada target yang potensial. Ada 3, yaitu target para pelaku. Target para pelaku ini mengarah pada sektor. Target government ini mengarah pada lembaga pemerintah dan instansi pemerintahan. Kemudian ada individu. Nah, target individu ini mengarah pada perseorangan seperti customer individu. IRP, pengertian IRP sendiri merupakan suatu perangkat lunak software yang terintegrasi secara baik dan digunakan secara luas dalam organisasi bisnis. Aplikasi-aplikasi yang terintegrasi ini biasanya digolongkan berdasarkan fungsi-fungsi operasional dalam bisnis, yaitu akuntansi. IRP dalam bidang akuntansi ini biasanya berisi modul buku besar, piutang dagang, hutang dagang, manajemen kas, aktiva tetap, dan akuntansi. Sedangkan IRP dalam bidang keuangan ini berisi modul analisis kredit, analisis portofolio, analisis resiko, manajemen aktiva, sewa guna, dan lainnya. Sedangkan IRP dalam bidang SDM yaitu berisi rekrutmen, penggajian, manajemen personil, pengembangan karyawan, dan manajemen kompensasi. Di dalam di bidang pemasaran itu biasanya berisi manajemen relasi pelanggan, pemasukan order, dan pemrosesan order. Nah, sedangkan IRP dalam bidang logistik ini biasanya berupa perencanaan produksi, manajemen material, dan manajemen pabrik. Faktor-faktor yang mendorong ERP pada PT Pos Indonesia ada 2 faktor, yaitu pertama, faktor lingkungan internal dan faktor lingkungan eksternal. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan kelemahan dan kelebihan IRP. Kelemahan 1. Strategi operasional tidak mendorong perencanaan dan pengembangan bisnis proses. Yang kedua, waktu implementasi lebih lama dari yang diharapkan. 3. Aktivitas pra-implementasi tidak berjalan dengan baik. Yang keempat, user tidak dipersiapkan dengan baik untuk menerima dan mengoperasikan sistem baru. Kelebihannya 1. Efisiensi dan produktivitas meningkat. Yang kedua, sebagai pendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, bisnis dan akurasi data terintegrasi dengan baik. Yang keempat, biaya manajemen dan biaya operasional berkurang. Yang kelima, penyempurnaan kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep Prayoga. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pembaharuan ERP PT Pos Indonesia. Kami mengambil topik mengenai HRMS pada ERP itu sendiri. Kenapa? Karena di makalahnya sendiri tidak terlalu dijelaskan mengenai HRMS PT Pos Indonesia. Maka dari itu kami memutuskan untuk memperbarui RMS-nya sendiri. Pertama, kami akan membahas mengenai absensi. Yang pertama yaitu pegawai datang atau pulang absen di mesin pinjer. Nah, pada mesin pinjer itu maka data karyawan tersebut akan masuk ke HRMS dan HRD. Lalu
si pegawai bila mana ingin mengecek apakah pada tanggal tersebut datanya telah masuk atau belum, maka si pegawai cukup login ke HRMS-nya masing-masing dengan memasukkan nick dan juga password yang telah karyawan itu buat sendiri. Jika tidak oke, maka infokan ke HRD kalau ada data yang tidak sesuai atau tidak masuk datanya itu, maka infokan secepat-cepatnya ke HRD. Usahakan sebelum tutup buku supaya masuk ke penggajian. Jika data tersebut oke, maka akan langsung masuk ke penggajian untuk diperhitungkan nantinya. Kemudian di sini ada cuti. Pegawai datang mengambil cuti ke TL. Jika tidak diperbolehkan, maka pegawai tidak dapat mengambil cutinya, dan jika diperbolehkan, setelah atau sebelum hari H cuti dilaksanakan, upayakan karyawan menginput cuti mulai tanggal, bulan, dan tahun di RMS masing-masing di sum yang telah ada di RMS tersebut. Kemudian data akan otomatis masuk ke ARD, langsung pengajuan cuti pun selesai. Nah, di sini lebih singkat lagi karena karyawan tidak perlu meminta tanda tangan ke supervisor, kemudian ke manajer. Nah, disinilah fungsinya ERP itu untuk mempersingkat waktu dan mengefisiensikan waktu supaya tidak berbelit-belit. Kemudian untuk data penggajian, pegawai absen di mesin pinjar yang datanya nanti akan ada di RMS dan juga di HRD sendiri, langsung data masuk RMS. Nah, pada saat penggajian, TL melakukan approve tiap tanggal selama 1 bulan penggajian di RMS, buka buku sampai tutup buku, misal tanggal 15 sampai tanggal 16, misal tanggal 15 Desember sampai tanggal 16 Januari, itu disebut namanya tutup buku atau buka buku. Kenapa TL bisa membuka? Karena otomatis TL mengontrol semua data-data dari karyawannya sendiri untuk improvement kehadiran dan juga lemburan itu sendiri. Kemudian jika TL telah melakukan improvement, maka data yang tadi belum approve tersebut akan masuk ke HRD, dan kemudian HRD pun akan mengapprove-nya kembali, karena di dalam RMS itu ada 2 improvement yang pertama itu dari TL sendiri dan improvement kedua dari HRD. Kenapa ada 2? Karena jika si TL itu mengapprove kemudian si HRD tidak approve, itu tidak akan terjadi penggajian atau penggajiannya itu pada tanggal tersebut tidak akan dihitung. Kemudian HRD menentukan data hasil approve TL untuk memperhitungkan gaji selama sebulan, baik jam kerja normal maupun plus lemburan. Nah, data tersebut itu diambil dari improvement yang telah TL lakukan sebelumnya. Kemudian data hasil approve TL dan HRD sudah muncul di RMS dan bisa dicek oleh masing-masing karyawan. Nah, data ini sudah disebut dengan data pasti buat penggajian pada bulan tersebut. Nah, jika data sesuai baik jam kerja normal maupun lemburan, jika iya maka akan langsung ke penggajian, artinya tidak ada kendala apapun. Namun jika data tersebut tidak oke, ataupun ada 1 hari lemburan yang tidak terdaftar di HRMS-nya, maka si karyawan tersebut harus menginfokan ke TL untuk di-approve kembali supaya upayakan sebelum tutup buku. Kenapa? Karena jika diinfokan setelah tutup buku, kemungkinan besar penggajiannya itu akan masuk ke bulan depan. Karena apa? Karena penghitungannya itu sudah tutup, atau artinya sudah gak bisa lagi dan harus digajikannya di bulan depannya. Kesimpulannya yaitu Enterprise Resource Planning atau ERP, PT Pos Indonesia Persero memanfaatkan sistem ERP ini pada operasi, jasa, dan distribusi dengan mempertimbangkan pengoperasian perusahaan pada proses internal melalui manajemen sumber daya manusia perusahaan, akuntansi, keuangan, logistik, dan distribusi secara tepat waktu. ERP adalah suatu konsep untuk membuat perencanaan dan pengelolaan sumber daya perusahaan yang masing-masing meliputi dana, mesin, sumber daya manusia atau SDM, waktu, material, dan kapasitas, yang mana hal-hal tersebut tentunya bersangkutan dengan berbagai departemen di dalam perusahaan. Terima kasih.
Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.